Salam Pramuka, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat menjelaskan tentang kompas. Silakan ambil posisi yang senyaman mungkin, kita akan belajar santai tapi serius. Kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah, juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Jenis-jenis kompas. Kompas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompas analog dan kompas digital. Kompas analog. Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka. Penggunaan kompas analog secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-gadget elektronik. Macam-macam kompas. Yang sering beredar di pasaran saat ini biasanya adalah kompas bidik atau kompas prisma, kompas orientering atau kompas silva, dan kompas lensa. Pertama kita bahas kompas bidik atau kompas prisma. Kompas bidik atau disebut juga sebagai kompas prisma adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan atau bentang alam sebenarnya untuk diproyeksikan dalam peta. Jenis kompas ini yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam termasuk dalam kepramukaan. Berikutnya adalah kompas orientering atau kompas silva. Kompas orientering atau kompas silva adalah kompas yang digunakan dalam orientasi atau penghitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan, memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Berikutnya adalah kompas lensa. Kompas lensa merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya, kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan harganya lebih murah. Namun, validitas pengukuran besarnya sudut kompas kurang akurat. Sekarang kita bahas bagian-bagian kompas. Bagian-bagian kompas yang akan kita pelajari kali ini adalah bagian-bagian pada kompas bidik atau kompas prisma, karena kompas jenis inilah yang paling sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Bagian-bagian utama kompas antara lain visir, dial, kaca pembesar, tutup dial, garis sasaran bidik, jarum penunjuk, dan tempat jari. Pertama kita bahas mulai dari dial terlebih dahulu. Dial atau permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat dan huruf N yang berarti north, kemudian E yang berarti east, W yang berarti west, dan S sebagai south, yakni tanda menunjukkan arah utara, timur, selatan, dan barat.
Berikutnya adalah tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Berikutnya adalah visir, yakni lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Berikutnya yakni kata kaca pembesar yang berfungsi untuk melihat derajat kompas. Berikutnya adalah jarum penunjuk yang selalu menunjuk arah utara magnet. Berikutnya adalah alat penggantung atau tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Sekarang kita bahas bagaimana cara menggunakan kompas bidik. Secara singkat dan sederhana, cara menggunakan kompas bidik adalah sebagai berikut. Pertama, letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya, sebab rute ke 30 derajat tidak selalu datar atau kering, kadang-kadang berbencah-bencah. Di tempat itu kita melambung atau keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik atau back azimuth atau back reading agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Kemudian menentukan sasaran balik dengan rumus. Pertama, apabila sasaran kurang dari 180 derajat, yakni sama dengan ditambah 180 derajat. Contohnya, 30 derajat, sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat, yakni 210 derajat. Kedua, apabila sasaran lebih dari 180 derajat, maka dikurang 180 derajat. Contohnya 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurang 180 derajat, yakni 60 derajat. Dan jangan lupa tandai benda titik azimutnya atau titik baliknya. Itulah berbagai hal terkait dengan jenis-jenis kompas, bagian-bagian kompas, fungsi kompas, dan cara menggunakan kompas. Semoga pembahasan kompas ini bisa membantu para pramuka dalam mengenal dan menggunakan kompas, sehingga akan mempermudah dalam berbagai teknik kepramukaan atau scouting skill. Saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Coba jawab pertanyaan berikut. Pertama, sebutkan jenis-jenis kompas. Kedua, apa saja bagian-bagian kompas? Ketiga, bagaimana cara menggunakan kompas? Silakan jawab di depan pembinamu atau di kolom komentar. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita refleksi sejenak agar kita senantiasa termotivasi dan tetap semangat di dalam kepramukaan. Bukan gunung yang harus kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.